Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roji Asinda. Di sini saya akan menjelaskan manusia, nilai moral, dan hukum. Pengertian dari nilai. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Jenis-jenis nilai menurut Maxwell. Yang pertama, nilai kenikmatan. Nilai yang mengenakan atau tidak mengenakan berkaitan dengan indera manusia, yang menyebabkan manusia senang atau menderita. Yang kedua, nilai kehidupan, yaitu nilai yang penting bagi kehidupan. Yang ketiga, nilai kejiwaan, yaitu nilai yang tidak tergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungan. Yang keempat, nilai kerohanian, yaitu molaritas nilai yang suci atau tidak suci. Fungsi dari nilai, yang pertama sebagai faktor pendorong, yang kedua nilai sebagai petunjuk arah, yang ketiga nilai sebagai alat solidaritas. Pengertian moral. Moral adalah perbuatan, tingkah laku, ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakat, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi, moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jenis moral ada dua macam. Moral dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Yang pertama, moral deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Yang kedua, moral normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan sebagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Fungsi dari moral, yang pertama, mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai masyarakat. Yang kedua, menarik perhatian pada permasalahan moral yang kurang ditangkapi. Yang ketiga, dapat menjadi penarik perhatian manusia pada gejala pembiasaan emosional. Pengertian hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut perilaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik, serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Jenis hukum berdasarkan sumber. Yang pertama, hukum adat. Yang kedua, hukum undang-undang. Yang ketiga, hukum jurisprudensi. Yang keempat, hukum traktat. Yang kelima, hukum doktrin. Fungsi hukum. Yang pertama, sebagai alat mengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Yang ketiga, hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang. Yang keempat, sebagai penegak pembangunan. Hakikat fungsi perwujudan nilai moral hukum. Hakikat nilai dan moral. Brands menyebutkan ada 3 makna etika, yaitu etika berarti nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi
pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah laku. Yang kedua, etika berarti kumpulan asas atau nilai moral. Yang ketiga, etika berarti ilmu tentang baik buruk. Dalam filsafat, nilai secara sederhana dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu nilai logika, nilai etika, dan nilai estetika. Norma-norma sebagai perwujudan dari nilai. Norma-norma yang berlaku di masyarakat ada 4 macam, yakni sebagai berikut. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan atau moral. Yang ketiga, norma kesopanan. Yang keempat, norma hukum. Norma yang berkaitan dengan aspek kehidupan pribadi, yaitu yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma moral. Yang ketiga, norma adat. Yang keempat, norma hukum. Hukum sebagai norma. Hukum pada dasarnya adalah bagian dari norma, yaitu norma hukum. Jadi, jika berbicara mengenai hukum adalah sebagai norma hukum, hukum sebagai norma berbeda dengan ketiga norma sebelumnya. Perbedaan yang dimaksud di atas adalah yang pertama, norma hukum datangnya dari luar diri kita sendiri, yaitu dari kekuasaan atau lembaga yang resmi dan berwenang. Yang kedua, norma hukum dilengkapi sanksi pidana atau pemaksa secara fisik. Norma lain tidak dilekati sanksi pidana secara fisik. Sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparat negara. Problematika nilai moral dan hukum dalam masyarakat dan negara. Terbentuknya nilai dari hubungan yang bersifat ketergantungan sikap manusia terhadap nilai dari suatu, maka manusia akan berbuat sesuatu yang merupakan modal dasar dalam menjalin kehidupan manusia. Dengan menilai dapat menentukan moral seseorang, apakah baik buruknya. Sepanjang nilai itu dalam arti positif, berarti perubahan bermoral. Begitu juga sebaliknya, jika nilai itu dalam arti negatif, berarti perbuatan yang amoral. Perbuatan yang bersifat amoral inilah yang dijadikan problema dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.